Tapi kembali lagi gitu tentang hobi. Ini kan hobi kan. Ini barang-barang hobi. Kita nggak bisa memaksakan selera kita ke orang lain gitu. Itu dia bang. Karena menurut kita nih walaupun ini barang ini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saudaraku Sobi, sebelumnya kita ingin merekomendasikan atau memperkenalkan salah satu saudara saya juga nih, saudara kita nih, namanya Bang Siras nih. Ya, kebetulan beliau ada di Jakarta Gemstone Center ya, dengan bermacam koleksinya yang tadi seperti kita lihat ya sekilas ya. Nah langsung aja, jadi tanpa berbasa-basi, saudaraku Sobi, kita tanya aja nih. Bang Siras, ya. Izin tanya nih Bang Siras. Boleh, nih. boleh. Jadi gimana? Jadi untuk Bang Siras sebelumnya nih, ini kan barangnya cakep-cakep nih Bang. Tadi Bang, kita lihat nih Bang. Lumayan. Kita lihat Bang Siras sendiri untuk apa namanya promosinya itu ada di mana sih Bang? Untuk sementara ini ya ada di Instagram, ada di Instagram, cuman nggak banyak. Nggak banyak ya? Karena lebih banyak ke langsung orang datang sini kali ya, banyak. Siap. Berarti offline Bang ya, lebih banyak offline ya. Oke, Bang Siras, izin tanya dong, kalau untuk usaha batu udah berapa lama sih Bang? Jadi kalau saya pribadi mulai serius itu dari tahun 2010 ya. 2010 mulai ya. Serius ya. Tapi kalau mengenal batu dari kecil kita orang nggak kenal batu. Karena dari orang tua ya. Dari orang tua ya. Oke, siap. Tua itu siap. Sudah 40 tahun lebih. 40 tahun lebih ya. Berkarir di dunia batu ini. Jadi siap. Kalau kita sendiri nih, saya sendiri mulai serius di 2010 lah. 2010 mulai ya. berani buka sendiri nih. Oke, siap. Mulai berani buka sendiri ya. Iya. Bang, biasanya untuk Abang sendiri mainnya di batuan apa sih Bang? Kalau kan ada presisius, ada no presisius ya. Kayak kita lebih banyak main di presisius pun ya, kayak safir, jamrut, mata kucing gitu ya. Oke, siap. Ruby. Oke. Ya macam-macam, ada kayak misalkan ya barang-barang medium class lah. Kita medium class sampai up lah. Siap. Bang, tapi bisa medium lah ya. Bisa dikasih tahu gak Bang, kalau untuk seumpama nih ada saudara kita Sobi nih yang berkenan sama iniannya Abang nih, apa namanya batunya Bang Siras nih. Itu untuk cara belinya atau metode belinya, karena kan mengingat nggak banyak juga Bang Siras main di medsos ya. Itu langsung ke toko atau gimana Bang? Bisa, yang pertama bisa ada di Facebooknya ada, atau di Instagramnya ada Blues Green ya, atau datang langsung ke Rawa Bening nih, lantai dasar blok 120 blok AKS 120. Iya, AKS nomor 120. Ya, bisa langsung begitu. Siap Bang Siras. Bang Siras, berarti kan Bang Siras nih termasuk offliner nih ya, kalau versi saya nih. Iya, masih offliner gitu. Masih offliner ya, karena kan emang barangnya good ya, jadi sayang banget gitu Bang kalau nggak apa namanya kita perkenalkan sama saudaraku Sobi melalui media online, karena bisa dipastikan kalau untuk dari quality ini Abang nih ada standar sendiri nih yang kita bilang bagus nih. Bang, boleh dikasih kiat gak sih Bang buat saudara kita Sobi? Masalahnya kan untuk standar kacamata terkadang berbeda. Kalau dalam memilih batu itu yang baik gimana sih Bang? Jadi kalau kita ini punya standar ya, standar jualan kita ini yang pertama itu kita cari adalah barang-barang yang kualitasnya bersih-bersih. Itu dulu. Siap. Mau yang warnanya ada muda, warnanya agak-agak ya ada belang-belang sedikit, yang penting bersih. Oke. Itu kualitas kita di sini nomor satu kita tetapkan itu pertama bersih dulu. Bersih dulu ya, karena emang kalau untuk clarity agak susah berarti Bang ya. Penting kualitasnya bersih-bersih dulu lah. Jadi minim-minim kayak kotor, minim kayak krek-krek atau bagaimana itu kita minimalin lah. Soalnya sekarang kan orang-orang tuh cari kualitas tuh bersih-bersih. Betul. Baru nyusul tuh warna. Lanjutnya tuh Bang, baru size, turun baru apa ya, cutting ya, bentuk batu kali ya, baru. Siap. Ya kan? Siap. Jadi pada dasarnya sih nggak ada
apa ya, pastinya kualitasnya harus begini-begini enggak. Oh, Cuman kalau kita ini standarnya cuma satu tuh, bersih dulu barangnya, bersih dulu kualitasnya tuh bersih-bersih lah. Oke. Kalau warna nomor 2 lah ya, nomor warna kalau kita nih ya. Karena kebersihan itu ngukurnya tuh, wah orang-orang sekarang kan nyarinya bersih dulu nih. Kadang ada lihat tuh, pada ini ada ini banyak banget yang dicela gitu ya kan. Jadi kita sekarang koleksi batunya tuh batunya bersih-bersih aja dah. Oke. Simpen nggak masalah. Disimpan nggak masalah ya. Berarti untuk standarnya Bang Sira sendiri ini mengutamakan clarity ya, yang sering dikenal sebagai kebersihan ya. Baru nomor 2-nya warna, mungkin ketiganya kristal Bang. Yang penting bersih dulu ya. Kebersihan ya. Tapi kalau misalkan kayak jamrut ya, jamrut ini kan sulit cari bersih-bersih itu susah ya, apalagi di rawa bening ini jarang lah ya, jarang ada kalau bersih-bersih, ada sedikit kotor-kotor sedikit ya, itu wajar-wajar lah ya. Bawaan alam ya. Ya, tapi kita tetap kualitas yang bersih-bersih kita siapin lah gitu ya kan. Siap. Kayak jamrut, sapir gitu siap, ya kan. Siap. Lagi kalau misalkan kayak tanzanite gitu, misalkan kita punya batu kan orang tanzanite gitu ya. Itu harus bersih gitu ya. Harus bersih ya. Iya tuh Bang, bicara tanzanite, konon emang bener Bang, apa namanya, dia 1000 kali lebih susah mineralnya kalau yang kualitas gitu ya, kita bicara kualitas ya, daripada berlian Bang. Itu bener gak Bang? Kalau menurut pengalaman ya, dari batu tanzanite, kita tuh kalau lihat barang, karena mungkin ya di sini pasar Indonesia ini khususnya rawa bening nggak banyak orang cari itu tanzanite. Jadi belum pada ngerti kali Bang mineralnya, karena emang orang mengerti. Padahal mah orang cari nih ya, misalkan cari sapir nih, sapir itu kan mahal kan. Jadi kalau birunya royal blue gitu kan, wah itu pasti mahal banget. Harga-harga bisa misalkan 4 karat gitu ya, harga bisa di atas 100 tuh kalau bersih-bersih biru bagus, udah pasti di atas cepet. Jadi mahal-mahal dah. Nah, ngakalinnya gimana nih biar dapat gede biru bagus? Nah, kita belinya tanzanite aja. Siap. Iya kan, jadi warna birunya dapat, bersihnya dapat, ya kan. Kalau dipakai orang mah nggak tahu. Kalau ini sapir apa tanzanite mah nggak tahu. Nah itu saudaraku Sobi, ada dapat pengetahuan lagi kan dari Bang Sirat kan untuk nge-hacking, karena kan kalau warna royal blue nih atau batu-batu sapir nih yang harganya nggak karu-karuan. Nah singkat cerita nge-hackingnya nih dengan batuan yang sama, beda mineral, kualitasnya juga sama gitu, lebih bagus malah Bang ya. Ya itu dengan tanzanite ya kan. Kalau untuk masalah kelangkaan batu, sebenarnya sih sama berlian mungkin jumlahnya lebih banyak daripada lebih banyak ya tanzanite ya. Karena tanzanite pertama dia nggak umum. Kalau misalkan kita tanya orang gitu, tahu nggak tanzanite, pasti lebih banyak dia tahu berlian. Persentase orang di Indonesia ini 50% sampai 60% itu tahu tentang berlian. Betul. Tapi kalau tanzanite paling nggak sampai 5%. 5% sampai 10% lah itu udah top banget itu orang tahu. Udah top banget. Iya, jadi kurang lebih begitulah kalau mineral. Oke Bang, sekarang kita masuk ke produk unggulannya nih. Berarti kalau udah punya toko, jadi seriously ya saudaraku Sobi ya, ini untuk Bang Sira saya sangat merekomendasikan banget. Ini saudara kita Sobi juga udah pasti abis ini nih dilihat aja nih koleksiannya nih. Wah, just gandos ya kan. Kalau soal harga nih Bang, teknis lah ya kan, dilihat aja dulu, yang penting suka Bang ya. Yang penting kualitas itu kan ada kualitas, orang kan ada yang bilang itu wah yang penting kualitasnya. Kualitas itu ada banyak kriteria gitu kan. Itu maksudnya Bang. Kriteria kualitas itu kalau menurut kita tuh pertama kebersihan barang, yang kedua tuh warna. Oke. Lanjut Bang. Yang ketiga tuh dari bentuk cuttingannya nih. Cutting ya berarti ya poinnya. Cuttingannya nih, ya kan. Bahkan kalau jamrut aja nih, misalkan oval, kotak, cushion, ya kan. Itu yang oval pasti lebih murah daripada yang kotak. Atau yang kalau dengan apa namanya ciri khas orang bilang kan emerald cut. Emerald cut. Itu emerald cut itu pasti udah paling mahal. Karena ciri khas ya. Lebih mahal dia dibanding misalkan yang oval atau yang cushion. Oke, siap. Apalagi kalau kita ketemu yang pair, yang kembar. Itu harganya sudah nggak ada tuh. Iya. Udah nggak ada harga ya. Udah nggak ada harga tuh. Kerat nggak pengaruh ya. Kerat nggak pengaruh. Ya kan, kalau dia pair bener-bener pair itu sama, kembar. Ukuran bentuknya sama, beratnya sama, warna kurang lebih sama. Biasanya warna yang agak salah, yang agak susah nih. Kalau jamrut tuh biasanya warnanya yang agak ada satu kurang agak muda sedikit, yang satu agak tua sedikit. Tapi masih oke lah. Worth it ya, better ya. Tapi udah pair gitu, biasanya harganya yang
udah apa namanya, dia nggak ternilai lah biasanya gitu. Susah kita untuk ngungkapinnya ya. Harga pasarannya berapa nih kalau sama kembar gini? Aduh susah. Itu faktornya berarti emang kalau peer, jadi intisarinya Bang, kenapa kok bisa lonjakannya kok beda sama yang cut emerald gitu, yang khusus gitu? Iya, pertama kalau yang kembar kan, misalkan kita cari emerald dapat kembar itu bentuknya walaupun bentuknya kayak pear shape, air mata gitu ya, atau heart, hati gitu. Biasanya orang kan cari kan pasti buat giwang ya, sepasang gitu kan. Pasti harganya tuh udah pasti mahal. Orang udah tahu nih, nih kalau nggak umum ya, nggak umum kembar gitu udah pasti buat orang ini pasti buat beliin buat giwang. Jadi pasti dia naruh harga tuh agak sedikit lebih mahal daripada kalau beli satu-satu gitu. Siap. Tapi masalahnya sekarang kita cari di mana kalau kembar-kembar gitu. Kalau lagi hoki nemu ya. Lebih beruntung gitu kan. Wah, rezeki kita nih dapat nih. Rezeki kita dapat kembar, satu di tokonya si A, satu lagi ketemu lagi di tokonya si B. Wah, betulan nih, beda sedikit gitu kan. Nah, kita bisa untung banyak di situ tuh. Itu rahasia pedagang aja Bang. Iya. Kadang-kadang bisa begitu tuh. Oke Bang Siras, buat saudaraku hobi, karena kita udah janji pengen kasih lihat koleksinya abang boleh. Langsung aja kita lihat. Kita lihat untuk kualitas barang-barang yang misalkan kualitas bersih-bersih walaupun muda-muda tapi barangnya bagus-bagus, bersih-bersih. Udah. Dimulai dari Tanzanite aja dulu Bang, yang ada 2 piece nih Bang. Boleh. Jadi kita ada koleksi Tanzanite ini ada 2 piece, yang satu 7 karat, yang satu ada 9 karat. Oke. Kayak gini, ini 7 karat ya kan. Nah, kalau safir kan kayak gini-gini kan harganya kan lumayan, biru bagus, royal blue. Ini kalau sertifikat keluarnya vivid. Oke. Vivid ya, Tanzanite vivid ya. Vivid blue. Jadi nggak ada ngandung ungu ya, tapi pada dasarnya Tanzanite itu identik dengan ungu. Siap. Tapi kalau ini kualitasnya, warnanya bagus sehingga nggak mengandung ungu, jadi keluar sertifikat tuh vivid blue. Siap. Nah, ini buat ngakalin orang-orang yang misalkan beli salah ya kan. Kalau vivid blue 7 karat harga bisa berapa? 200, 300 juta bisa. Betul. Nah, ini 45 juta aja. 45 juta Bang ya? Iya, oke, siap. 45 juta aja ya kan. Bang, kalau penonton kita yang beli bisa nego kan ya Bang? Bisa. Siap. Ntar minta nomor teleponnya Bang ya buat dilampirkan. Bisa, nanti nomor teleponnya ada di deskripsi ya. Oke, siap. Di deskripsi. Nah, kalau Tanzanite ini barangnya harus bersih-bersih. Oke. Dia wajib bersih dia. Wajib bersih ya. Wajib bersih, karena kalau ada sedikit kotor harganya turun jauh. Kotor sedikit harganya turun jauh ini. Lagi yang 9 karat nih. Nah, kalau ini dia nih. Item kolektor nih. Nah, ini untuk yang hobi, yang lebih ingin besar-besar. Siap. Cari safir 9 karat. Waduh, harganya mungkin udah gitu nggak banyak orang pegang juga safir 9 karat gede-gede. Siap. Nah, ngakalinya pakai Tanzanite. Nggak begitu tahu. Kalau pakai sudah ikat nggak begitu ketahuan kalau ini Tanzanite atau safir, nggak begitu. Karena ini vivid blue. 9 karat. Oke. Harga 70 juta. 70 juta doang Bang ya? Iya. Coba kalau safir berapa Bang? 9 karat. Kalau safir kayak gini aja nih, kecil nih ya. Ini ada safir ini 3 karat. Oke. 3 karat ya kan. Barang bersih. Bersih nih. Warna cukup bagus walaupun ya nggak full biru. Tapi dia cukup bagus, warnanya bersih, clean, nggak ada cacat. Kayak gini aja sudah minta 45 juta. Waduh. 3 karat 3,47. 3,47. Ya, yang bikin dia mahal karena dia bersih ya, bersih, nggak ada cacat. Kayak gitu. Oke. Nah, jadi kalau ini Tanzanite 9 karat dengan harga 70 juta, oke lah. Ya kan? Worth it. Oke lah. Tapi kalau dipakai kelihatannya besar banget gini. Betul. Kasih rumah lagi ya kan. Kasih ring. Apalagi Mas berlian. Nah, apalagi itu ya kan. Tambah lagi sesama hobi batu ini.
Kalau beli barang nih saran dari saya nih. Kalau beli barang misalkan ada uang ini pas-pasan, mending dikumpulin aja dulu. Dikumpulin yang sekalian, yang jos. Walaupun nggak besar-besar, nggak usah besar. Misalkan kayak jamrut nih, kita cari jamrut atau sapir gitu ya. Nggak usah yang besar-besar lah. Yang 2 kret atau 1 kret, 2 kret kurang dikit atau 2 kret lebih dikit. Yang penting kualitasnya bagus. Wah, siap. Bersih, biru bagus. Siap. Jadi kalau disimpan, harga terus naik nih. Harga terus naik Bang ya. Iya, selama ini kan pengalaman nih, belanja terus. Kita lebih baik gitu nyimpen kan, hobi kan kita simpan beli simpan gitu. Betul, ya kan. Betul. Jadi mendingan emosionalnya ditunda gitu Bang. Iya. Lebih baik di save dulu ya, cari yang kualitasnya walaupun usah besar, kecil tapi oke lah. Siap. Buat simpen harganya terus naik nih. Terus naik ya. Pengalaman beli batu hari tahun ini 10 juta, nanti tahun depan bisa 15 juta. Siap. Tahun depan lagi jadi 17 juta dengan kualitas barang yang sama walaupun bentuknya nggak sama nih. Bentuknya nggak sama. Oke, siap. Ya kayak gitu. Oke, dilanjut Bang dengan jamrutnya Bang. Nah, yang berikutnya nih ada nih kayak jamrut nih. Nah, ini ada koleksi jamrut ini kayak begini-begini nih. Kenapa jamrut ini saya taruh plastik ini ya? Jamrut saya ini saya taruhin plastik gini nih. Biar kenapa tuh Bang? Ini ada ilmu sendiri nih. Oke, siap. Kenapa? Jadi ada pengalaman gitu jamrut ini karena dia oil ya. Oil kan ada moderat, ada minor, ada insignifikan gitu ya. Ada beberapa kasus itu oilnya tuh keserap dia jadi kering gitu. Sama kapas ya. Oke. Jadi sehingga kalau saya nih berdasarkan pengalaman berdasarkan pengalaman, jadi saya kasih plastik begini supaya dia walaupun disimpan di plastik ini aman aja. Awet lah ya. Walaupun sebenarnya sih nggak masalah, cuman ini jaga-jaga lah, jaga-jaga gitu kan. Karena ini buat jual kan, buat jualan. Betul. Kalau diikat di rangka sih nggak jadi masalah. Betul. Nah kayak gini nih, kualitas kayak begini nih. Walaupun dia kecil, warna emang nggak begitu tua ya, tapi dia bersih kristal. Nah itu yang tadi saya tetap terapkan kalau kualitas saya itu lebih mementingkan kebersihan ya, bersih kristal gitu. Oke. Karena kalau warnanya udah tua, pengaruh sama harga luar biasa nanti. Terlalu tinggi, nggak bisa buat jual. Tapi kayak gini-gini nih, misalkan gini ya, saya jual kayak gini-gini nih 10 juta. 10 juta ya. Dengan berat kurang lebih 1,3, 1,4 kurang lebih gitu. 1,3 kret, 1,4 kret. Oke. Untuk hasil mineral ceknya Bang, kita masih tanggung jawab Bang ya? Untuk mineralnya jangan khawatir. Garansi seumur hidup. Garansi seumur hidup. Siap. Nggak kemana-mana kan? Nggak kemana-mana. Nggak kemana-mana. Di sini aja. Kembali untuk jamrut ini cukup jarang ya. Round. Oke. Tetap diplastikin gini supaya aman juga. Jadi ini round ini jarang ada. Maksudnya jarang ada orang pakai round buktok jamrut itu round. Round ini khusus untuk kayak misalkan ring-ring perempuan. Soliter. Perempuan kalau bikin soliter, ini paling bagus nih. Mantep itu Bang. Buat hadiah boleh juga. Hadiah tahun baru, hadiah perkawinan, bebas. Boleh juga ini. Oke Bang, disimpulkan aja Bang. Berarti kalau Abang megang barang nih, makanya tadi saya bilang di awal, pokoknya silaturahmi aja dulu sama Bang Siras. Itu yang paling penting. Sebenarnya kita nih sama hobi batu ya. Paling seneng tuh kalau lagi ngobrol tentang batu ya. Siap. Tentang batu ini nanti dari sini nih keluar sos baru, nanti dari sini sos baru. Kan nggak, kualitas barang itu nggak menutup kemungkinan. Misalkan seandainya nih dari Sukabumi keluar sapir nih. Terus kualitasnya bagus, bersih gitu. Pasti mahal. Pasti mahal ya. Pasti mahal walaupun dari asalnya Sukabumi gitu ya kan. Kalau kualitasnya bagus pasti mahal. Oke. Ya Bang. Ya. Lanjutnya itu berarti origin sebenarnya nggak mempengaruhi akan kualitas Bang ya. Yang kalau poin tadi Abang bilang dari Sukabumi pun kalau itu jamrut ditemukan modelnya kayak gitu ya mahal aja berarti ya. Iya, jadi sebenarnya untuk asal negara nih ya, kita nih untuk Indonesia nih
cenderung misalkan kayak Jamrud tuh Columbia atau Safir fanatisme lah ya, iya, udah poinnya ke sana. Iya, fanatis lah ya kan. Pada dasarnya sih sebenarnya kalau kita pribadi ya, misalkan kayak beli khusus Safir Star ya. Safir Star atau Safir itu sebenarnya kita misalkan kita belanja nih. Itu nggak pernah lihat tuh negara mana gitu. Yang penting nih kualitasnya bagus nih, startnya koleksi bagus. aja. Ya. Jadi emang saya sendiri juga sebenarnya kalau fanatisme itu versi saya Bang, itu menimbulkan ada beberapa oknum ya. Kita nggak bisa ngejudge karena kan terkadang kan ada di sekeliling kita juga Bang. Iya. Yang lebih repot kalau kita informasiin, kita jadi canggung sama mereka. Masalahnya mereka tuh kita kalah di mental sosialnya sederhana. Gue yang dagang. Iya, ya kan Bang? Dikasih tahu terus akhirnya mereka berdalil nih kalau rezeki udah tertakar dan nggak tertukar. Tapi apa kabarnya kalau mereka punya keluarga, punya familia? Maksud tega Bang kita ngasih makan anak istri ini Bang urusannya ya kan dari kayak gitu. Oke, di poin lanjutnya Bang, berarti kalau untuk Jamrud Columbia yang tadi udah kita visualkan dan terlihat, kalau emang ada peminatnya, bisa datang aja langsung ke toko Bang ya, di langsung ya. Toko atau bisa ngubungin WA yang tertera di video ini gitu. Iya. Tapi kembali lagi gitu kan ke hobi, ini kan hobi kan, ini barang-barang hobi. Kita nggak bisa memaksakan selera kita ke orang lain gitu. Itu dia Bang. Misalnya menurut kita nih walaupun ini barang ini moderat, tapi warna cukup bagus, ya kan. Dia nggak ada es yang mengganggu mata, yang atau lagi di permukaannya nggak ada gitu ya. Oke. Di permukaan badunya tuh yang penting dia bersih gitu, ya kan. Bersih ya. Kasat mata bersih lah ya. Bagi orang itu udah oke, udah cukup, itu udah seneng dia ya kan. Oke, siap. Apalagi orang Indonesia ini kan harga kan. Benar. Harga itu nomor satu. Benar, harga nomor satu ya kan. Harga itu selalu menjadi patokan terakhir yang memutuskan dia mau beli apa enggak. Parameter utama berarti. Padahal yang dilihat pertama adalah kualitas barangnya udah oke nih, bersih. Clarity-nya minor misalkan gitu kan. Warna udah keluarnya vivid green. Pas tahu harganya 300 juta, 400 juta, bingung kan, nggak jadi. Oke, kita bicara Jamrud sama koleksi lainnya. Untuk di toko Bang Sira sendiri, poinnya, ya ada kayak misalnya dari range itu dari sekitaran 10 jutaan sampai kurang lebih 100 lebih dikit lah. 100 Tapi lebih banyak ya. Saya dimain di kualitas di bawah 10-20 itu paling banyak stok. Paling banyak ya. Oke. Ya. Paling kalau saudaraku Sobi yang minat serta berkenan langsung aja kemari ya kan. Jadi biar boleh. Lihat ada aja Safir langsung. Ada ya kan, untuk kalau hobi Jamrud ada, Safir ada. Ruby ada. Ruby ada ya. Ruby. Tapi mungkin kalau Ruby nggak terlalu banyak kali ya stoknya, karena Ruby ini lebih sulit. Benar, sulit banget ya kan. Ruby karena ini sulit karena udah gitu harganya nggak murah seperti yang lain gitu kan. Sudah gitu penggemarnya Ruby ini nggak sebanyak penggemar Jamrud atau Safir gitu. Ini kalau Ruby kayak Ruby HC yang glass fill ya, bukan HC ya, glass fill itu. Glass filling, HC ya. Glass fill kan, HC kita bicara kualitas barangnya. Kalau itu mungkin penggemarnya banyak ya kan. Tapi kalau udah kualitas yang hit, Ruby hit ini. Kita bicara hit tapi nggak usah negara gitu kan. Hit aja. Itu penggemarnya sedikit karena sulit barangnya nggak banyak. Yang kualitas bersih gitu, yang merahnya bagus, yang lumayan lah ya. Oke. Dan ini terima kasih juga nih Bang buat informasinya, karena emang saya sendiri kan penggemar Corondum khususnya Ruby gitu. Emang saya akuin ya kan. Orang di luar sana paradigmanya nyari no hit itu mudah. Nah ini biarkan ahlinya aja nih. Kalau kayak Bang Siras kan penggemarnya jarang, berarti kan betapa sulitnya nyari yang no hit gitu Bang. Andai kata ketemu biasanya visualnya tuh kurang bagus Bang. Cuman karena kayak saya udah kenal, udah lanjur kadung cinta lah Bang. Maksudnya kadung cinta. Jadi mau gimana lagi Bang? Hatinya ke Ruby jadi ke Ruby yang model tempo hari aja saya nemu satu di toko sebelah. Itu modelnya udah kayak kulit bawang Bang, hancur-hancuran. Cuman pas di lab, di salah satu lab kredibel, no hit, ya akhirnya saya ambil ya kan. Udah jadi. Iya, karena yang saya pikirkan nih bisa jadi fashion investasi, bisa jadi batu investasi karena no hit. Dan besok kedepannya belum tentu di putaran
yang lainnya ketemu nih model kayak gini nih. Jadi Ya. poinnya di sana gitu. Ya sebenarnya kalau untuk ruby itu kalau misalkan ketemu yang hit aja sudah yang kualitas merahnya bagus udah lumayan gitu. Wah, itu mah udah hore-hore kalau bagi Lumayan, saya pribadi, Bang. lumayan, Iya, ya kan? lumayan Udah banget lumayan gitu. banget, apalagi kalau ketemunya no hit ya kan. Kita nggak usah lah bicara kalau ruby bicara Birma nggak usah lah ya. Kita bicara Mozambik, Madagaskar. Madagaskar ketemu yang no hit aja, udah bagus tuh. Iya. Kualitasnya sudah pasti yang lumayan gitu ya. Iya, Tapi kalau bener. yang hit tuh bisa merah-merah loh kalau yang Mozambik itu. Parah, Yang Bang, Madagaskar. merahnya bener-bener itu nyala banget kayak neon. Iya, Itu saya pernah nyala dapat. banget. Tapi hit Abang itu nggak pernah seumur hidup, dan alhamdulillah ada saudaraku Sobi yang minat juga, Bang, ya. Dan itu langsung pasti, dan sampai sekarang itu saya nggak nemu lagi, Bang. Nemu kecil-kecil tapi warnanya lebih kayak reddish brown ya gitu, nggak nyala kayak neon, Bang. Wah, itu beneran ya dibilang nyesel, tapi ya wes lah ya kan, emang udah ketemu jodohnya. Biasanya kalau emang penggemar ruby itu kan gampangnya, tapi sekalinya dia klik, udah dicari tuh batu kemana. Dan nggak bakalan nemu yang model yang sama lagi tuh. Wah, jadi 3,5 karat kita bicara, Bang, udah kayak berasa 5 karat, Bang. Wah, itu udah jauh banget deh tempo hari. Iya, betul. Kayak misalkan jamrut ya, jamrut 3 karat, 2 karat harganya nggak terlalu begitu mahal ya kalau untuk kualitas yang medium ya. Betul. Tapi kalau udah ruby ketemu 2 karat aja, aduh, dapat yang bagus kualitas, itu udah cukup lah. Udah cukup, bener. Punya satu tuh udah cukup banget ya kan. Betul. Buat koleksi-koleksi di rumah gitu kan. Ya udah, Bang, paling kita tutup nih, Bang. Saya ngucapin terima kasih banyak udah diizinin untuk silaturahmi, dan terima kasih buat edukasinya, Bang. Yang tentang batu tanzanit yang sebenarnya saya juga ya dibilang minim pengetahuan, Bang, ya kan. Oke, Bang Siras. Sama-sama. Kita tutup dengan salam satu hobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, sukses terus, laris manis ya. Sama-sama. Ya. Wawan. Makasih.